Kalau menurut Inyong sih, ini kayaknya Partai Nasdem lagi panik berat ya Lur. Bener-bener lagi panik berat. Kayaknya mereka panik berat soalnya gara-gara mereka deklarasi nyapres Pak Anies Baswedan. Hasilnya surveinya Partai Nasdem sekarang malah makin melorot Lur. Melorot terus Lur. Bahkan ini yang parah ya Lur, di survei yang terakhir Lur. Survei yang dilakuin sama Indekstat antara tanggal 10 sampai 19 Oktober, suara Nasdem ternyata tinggal 2,1% saja Lur. Parah banget kan Lur ya. Ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya, karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Pemilih Nasdem mayoritas atau 99% adalah kaum nasionalis, jadi akan sulit menerima calon presiden dari kelompok-kelompok yang tidak nasionalis. Dan ini adalah petualangan dari sang ketua umum Partai Nasdem. Kalau saya melihatnya beda ya. Saya melihatnya disinilah keunggulan Surya Paloh dalam memainkan gamenya di politik. Dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-setel sesuai keinginan yang partai punya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terungkap, Surya Paloh mulai panik ketakutan, ditinggalkan pendukung Jokowi. Semuanya gara-gara Anies. Demikian orang yang bijak mengatakan, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Bahkan tidak mengambil pilihan sekalipun, itu sudah termasuk sebuah pilihan, yakni memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lantas apa resiko memilih tidak melakukan apa-apa? Ini yang tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, bahkan bisa mati. Ya, karena orang mau makan pun harus berusaha, minimal memasukkan nasi ke mulutnya, lalu mengunyahnya dan menelannya. Baru alat pencernaan yang lain seperti lambung, usus, pankreas, hati, dan lain-lain bekerja secara autopilot. Begitu juga dengan parpol, menentukan capres yang hendak diusung juga merupakan sebuah pilihan. Dan partai pertama yang menentukan pilihan capres yang akan diusung pada 2024 mendatang adalah Nasdem. Ya, partai yang awalnya adalah ormas ini, mulai dari Dewan Pimpinan sampai ketua umumnya si Om Brewok, sudah sepakat untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Lantas apa sih tujuan Nasdem mengusung mantan rektor Universitas Paramadina tersebut? Kenapa nggak usung Novel Bamukmin saja, yang katanya punya pendukung 130 juta? Yang pertama tentu karena elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup tinggi. Di setiap survei, Anies selalu masuk 3 besar loh sebagai baca pres yang potensial. Sementara belum ada satupun partai yang serius yang hendak mencalonkannya sebagai capres 2024. Kesempatan inilah yang dicoba ambil oleh Nasdem. Yang kedua, PDIP sudah jelas menolak untuk berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Sementara PKS sudah kadung sakit hati sama Gerindra pasca di PHP-in. Ya, waktu itu dijanjikan kursi Wagub DKI, tapi bohong. Jadi kedua partai ini sangat-sangat besar peluangnya untuk turut mengusung Anies Baswedan, dan kalau suara Nasdem dan PKS serta Partai Demokrat digabung ini sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, Nasdem ingin menjadi pemimpin koalisi karena dia partai yang pertama mengusung Anies. Tentu dong, secara otomatis Nasdem menjadi pemimpin koalisi perubahan, termasuk cawapres Anies. Di tahap terakhir tetap Paloh yang menentukan. Kalau misalnya nih Anies terpilih jadi presiden, maka otomatisnya mendapat julukan partai penguasa,
persis seperti PDIP sekarang. Ini tetapi beda tuh kalau Nasdem mengusung Ganjar atau Prabowo. Meskipun kadernya sudah berdarah-darah, memenangkan capres yang diusung tetap saja yang disebut partai penguasa ya PDIP atau Gerindra. Hal ini yang kemudian membuat Nasdem membulatkan tekad untuk memilih jalan yang berbeda, mengusung Anies sebagai capres 2024. Tapi itu bukan tanpa resiko loh. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat sama Rizik tersebut. Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Mereka yang mengundurkan diri itu diantaranya Nilu Julantik, Agung Ngurah Rai. Kemudian jangan salah-salah nih ya, resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019. Lalu itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari keadaannya sendiri cuman sedikit. Sekarang Nasdem itu mengusung antitesa dari Jokowi. Ya jelaslah Jokowi banyak yang kecewa. Kok bisa gitulah? Kalau udah kecewa tentu nggak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Kayak lagunya Club Project. Tapi kalau Club Project nggak bisa pindah ke lain hati. Nah kalau ini pindah ke lain hati gara-gara kecewa. Jadi bisa saja tuh nanti suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024. Terungkap, Surya Paloh mulai panik ketakutan, ditinggalkan pendukung Jokowi. Semuanya gara-gara Anies. Demikian orang yang bijak mengatakan dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Bahkan tidak mengambil pilihan sekalipun, itu sudah termasuk sebuah pilihan, yakni memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lantas apa resiko memilih tidak melakukan apa-apa? Ini yang tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, bahkan bisa mati. Ya, karena orang mau makan pun harus berusaha, minimal memasukkan nasi ke mulutnya, lalu mengunyahnya dan menelannya. Baru alat pencernaan yang lain seperti lambung, usus, pankreas, hati, dan lain-lain bekerja secara autopilot. Begitu juga dengan parpol, menentukan capres yang hendak diusung juga merupakan sebuah pilihan. Dan partai pertama yang menentukan pilihan capres yang akan diusung pada 2024 mendatang adalah Nasdem. Ya, partai yang awalnya adalah ormas ini, mulai dari Dewan Pimpinan sampai ketua umumnya si Om Brewok, sudah sepakat untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Lantas apa sih tujuan Nasdem mengusung mantan rektor Universitas Paramadina tersebut? Kenapa nggak usung Novel Bamukmin saja, yang katanya punya pendukung 130 juta? Yang pertama tentu karena elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup tinggi. Di setiap survei, Anies selalu masuk 3 besar loh sebagai baca pres yang potensial. Sementara belum ada satupun partai yang serius yang hendak mencalonkannya sebagai capres 2024. Kesempatan inilah yang dicoba ambil oleh Nasdem. Yang kedua, PDIP sudah jelas menolak untuk berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Sementara PKS sudah kadung sakit hati sama Gerindra pasca di PHP-in. Ya, waktu itu dijanjikan kursi Wagub DKI, tapi bohong. Jadi kedua partai ini sangat-sangat besar peluangnya untuk turut mengusung Anies Baswedan